Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelen Purnamasari dengan NIM 2310431018 akan menjelaskan tentang persamaan panas dan difusi. Bentuk umum persamaan panas dan difusi yaitunya UT sama dengan alfa dikali UXX. Bagaimana cara mendapatkan bentuk umum tersebut? Baiklah, itu kita akan masuk terlebih dahulu kepada penurunan persamaan diferensial parsialnya. Misal, terdapat sebuah batang pipa dengan panjang L. Di sepanjang sumbu X akan ditentukan fungsi temperatur dari sebuah batang pipa tersebut. UXT merupakan temperatur panas pada posisi X dan pada waktu T. Kita asumsikan pada saat T-nya sama dengan 0, batang memiliki temperatur UX,0 pada setiap posisi X. Dan pada ujung-ujung batang, temperaturnya tetap, yaitu U0,T sama dengan UL,T sama dengan 0. Perbedaan temperatur di sepanjang waktu akan menyebabkan panas mengalir dari daerah panas ke daerah yang dingin. Fungsi aliran panas dilambangkan dengan Qx,T, itu akan sama dengan jumlah energi panas per satuan waktu yang mengalir melalui batang pada posisi X dan pada waktu T. Terlihat pada gambar untuk pada persamaan panas ini kita juga menggunakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi tersebut akan sama di mana hukum kekekalan energi tersebut itu ketika energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar ditambahkan dengan energi yang diserap. Kalau dilihat pada gambar, untuk energi masuk itu ada Qx,T dan untuk energi keluar itu ada Qx tambah delta X, T, dan energi yang diserap itu ada Ux,T dan Ux tambah delta X, T. Baiklah, itu kita akan substitusikan ke dalam persamaan hukum kekekalan energi dan menghasilkan seperti ini untuk persamaannya. Dan jika delta X-nya itu menuju 0 dan delta T-nya juga menuju 0, itu akan diperoleh persamaan min Qx sama dengan Rho dikali C dikali UT. Kita gunakan hukum Fourier tentang konduksi panas. Flux panas Q itu diberikan oleh Q sama dengan min K dikali UX. Maka turunan dari flux panasnya tersebut yaitunya Qx akan sama dengan min K dikali UXX. Hal tersebut itu kita substitusikan ke dalam persamaan dan didapatkan hasilnya itu min kali min K kali UXX sama dengan Rho kali C kali UT. Diperoleh persamaan UT sama dengan alfa kali UXX, di mana kita bertemu lagi dengan persamaan ini yang merupakan bentuk umum dari persamaan panas di awal tadi. Dengan alfanya itu ialah K dibagi dengan Rho dikali C. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penerapan persamaannya beserta penyelesaian. Contoh penerapannya ada sebuah soal, diketahui suatu batang homogen memiliki panjang 3 satuan, suhu pada setiap titik batang dinyatakan sebagai fungsi Ux, T yang merupakan suhu di posisi X dan waktu T. Distribusi suhu pada batang tersebut memenuhi persamaan panas. UT sama dengan UXX untuk X-nya berada di antara 0 sampai 3 dengan syarat awal UX, 0 sama dengan 3 ditambah cos 2 VX dengan syarat batas UX 0,T sama dengan 0 dan UX 3,T sama dengan 0. Tentukan solusi dari UX, T dengan T-nya itu lebih besar dari 0. Baik, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Baiklah, untuk itu kita misalkan terlebih dahulu. Solusi dari PDP tersebut ialah UX, T sama dengan XX dikali TT, sehingga UT itu akan sama dengan
X T aksen dan UXX sama dengan X double aksen T. Untuk persamaan tersebut, kita substitusikan ke PD tadi, menghasilkan XT aksen per XT sama dengan X double aksen T per XT. Misalkan hasil akhir dari persamaan dua ini ialah suatu konstanta min lambda. Didapatkan hasil seperti ini, itu sama-sama kita bagi dengan XT dan didapatkan hasilnya T aksen per T sama dengan X double aksen per X sama dengan min lambda. Baiklah, kita dapat yang pertama untuk persamaan T aksen per T sama dengan min lambda itu dapat T aksen tambah lambda T itu sama dengan 0. Yang kedua, X double aksen per X sama dengan min lambda itu X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Kita perhatikan syarat batas yang diberikan tadi. Jika UX 0, T itu sama dengan 0, kita substitusikan ke solusi, itu akan didapatkan X aksen 0 sama dengan 0 atau titiknya yang sama dengan 0. Karena titik itu tidak sama dengan 0, maka haruslah X aksen 0 itu yang sama dengan 0. Yang keempat itu ada UX 3, T sama dengan 0, maka X aksen 3 sama dengan 0 atau titik sama dengan 0. Karena titik tidak sama dengan 0, haruslah X aksen 3 sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya itu kita selesaikan dulu persamaan yang dua tadi, yaitunya X double aksen ditambah lambda X sama dengan 0. Untuk kasus 1 itu ada lambda jika lebih besar dari 0. Kita misalkan untuk lambdanya itu min K kuadrat, K-nya besar dari 0. Akan muncul persamaan karakteristik seperti ini dan didapatkan R-nya itu plus minus dari K. Maka solusinya itu ialah X sama dengan C1 cos H KX tambah C2 sin H KX. Dan untuk solusi X aksen X sama dengan C1 K kali sin H KX tambah C2 K kali cos H KX. Dan untuk syarat batas X 0 sama dengan 0, maka hasil dari X aksen 0-nya kita dapatkan seperti ini, itu bisa jadi C2 sama dengan 0 atau K sama dengan 0. Tetapi karena K kita besar dari 0, itu tidak mungkin sama dengan 0, haruslah C2 kita yang sama dengan 0. Maka solusi tersebut menjadi XX C1 cos HKX dan X aksen X sama dengan C1 kali K kali sin HKX. Dan untuk syarat batas yang kedua, yaitunya X aksen 3 sama dengan 0, maka X aksen 3 kita substitusikan dan didapatkan C1 sama dengan 0 atau K sama dengan 0 atau sin H 3K sama dengan 0. Karena K tidak mungkin sama dengan 0 dan sin hiperbolik 3K tidak sama 0, haruslah C1 kita yang sama dengan 0. Maka solusinya menjadi XX sama dengan 0. Disimpulkan ketika lambdanya itu kecil dari 0 dan lambdanya sama dengan min K kuadrat, bukan nilai eigen. Baiklah, kita masuk ke kasus kedua untuk lambdanya yang sama dengan 0. Ketika X aksennya sama dengan 0, ketika X double aksennya sama dengan 0, X aksennya itu C1 sama dengan C1. C1 itu merupakan sebuah konstanta, sehingga solusinya menjadi C1X ditambah C2, di mana C2-nya juga konstanta. Perhatikan syarat batas X aksen 0-nya, maka didapatkan solusinya itu XX sama dengan C2. Dan syarat batas yang selanjutnya itu X aksen 3 sama dengan 0. Untuk XX yang kita dapatkan C2, X aksen 0-nya itu 0, disimpulkan lambda sama dengan 0, memiliki nilai eigen. Lambda 0 itu sama dengan 0, dan fungsi eigennya itu X0 sama dengan E pangkat lambda X, atau sama dengan E pangkat 0 kali X sama dengan 1. Untuk kasus ketiga itu untuk lambdanya lebih besar dari 0, kita misalkan lambdanya itu K kuadrat, K-nya besar dari 0, kita masuk ke dalam persamaan karakteristik, didapatkan R-nya itu plus minus IK. Di mana kita menemukan solusi yang kompleks, sehingganya untuk solusinya itu XX sama dengan C1 cos KX tambah C2 sin KX, dan X aksen X-nya sama dengan min C1K kali sin KX ditambah C2K kali cos KX. Kita perhatikan syarat batasnya kembali, yaitu X aksen sama dengan 0, X aksen 0 sama dengan 0, maka diperoleh
C2 yang sama dengan 0 karena K tidak sama dengan 0, diperoleh solusinya X-nya C1 cos KX dan X aksen X-nya itu min C1 K kali sin KX. Dan untuk syarat batas yang X aksen 3 sama dengan 0, maka C1-nya sama dengan 0 atau K sama dengan 0 atau sin 3K sama dengan 0. Sin 3K sama dengan 0. 3K-nya itu V, 2V, dan 3V, maka kita dapatkan K-nya NV per 3, di mana N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita dapatkan nilai eigennya itu, yakni lambda N-nya itu N kuadrat V kuadrat per 9, dan fungsi eigennya Xn X sama dengan cos NV per 3X. Selanjutnya kita selesaikan persamaan yang bagian T. T aksen tambah lambda T itu sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya kita dapatkan R-nya itu min lambda N, sehingga solusinya itu untuk TT sama dengan C1 kali E pangkat RT, TNT sama dengan E pangkat min lambda NT sama dengan E pangkat N kuadrat kali V kuadrat kali T per 9, di mana N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Solusinya kita dapatkan UNX, T itu merupakan XNX kita kalikan dengan TNT. Kita dapatkan solusinya yaitu E pangkat N kuadrat V kuadrat T per 9 cos NVX per 3. Dan untuk solusi umumnya kita dapatkan UXT-nya itu sigma dari N sampai 1 sampai tak hingga CN dikali E pangkat N kuadrat V kuadrat kali T per 9 cos NVX per 3. Karena tadi ada syarat awal, kita masukkan syarat awalnya untuk UX,0-nya itu sama dengan 3 tambah cos 2 VX. Kita masukkan syarat awal tersebut ke dalam persamaan, dan kita dapatkanlah dia solusi khususnya UX, T sama dengan 3 tambah C6E pangkat min 4 V kuadrat T cos 2 VX. Baiklah, itu masuk lagi kepada kesimpulan atau rangkuman dari setiap persamaan. Dari penurunan persamaan diferensial, kita dapatkan bentuk umum persamaan panas dan difusi itu ialah UT sama dengan alfa dikali U XX, dengan UT tersebut merupakan laju perubahan suhu, dan alfa itu merupakan koefisien divisi termal, dan UXX merupakan perubahan melengkung suhu terhadap posisi. Baiklah, sekian presentasi untuk persamaan panas dan difusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.